Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali ini Mimin akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ajab Pencuri Celengan Anak Yatim. Bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa terlebih dahulu untuk like, komen, dan subscribe. Dan langsung saja ke ceritanya. Malam itu, kampung yang biasanya tenang mendadak gempa. Salah satu penghuni rumah panti asuhan Bu Sumi menemukan celengan anak yatim telah raib. Celengan itu berisi uang sumbangan dari warga untuk membantu kebutuhan anak-anak panti. Bu Sumi langsung memberitahu Pak Lurah dan kabar ini menyebar dengan cepat. Di sudut lain kampung, Dharma, seorang pria paruh baya yang dikenal suka berjudi, duduk di rumahnya yang kecil dan pengap. Ia memandangi celengan anak yatim yang baru saja ia curi. "Ah, cuma celengan kecil, bakalan ketahuan," pikirnya sambil tertawa kecil. Tanpa rasa bersalah, Dharma membuka celengan itu dengan pisau dapur. Uang receh dan lembaran 5.000 berserakan di lantai. Namun, malam itu terasa berbeda. Udara di rumah Dharma mendadak dingin, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Ketika ia sedang menghitung uang hasil curiannya, terdengar suara tangisan anak kecil dari arah dapur. Ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya halusinasinya. Tapi, suara itu makin jelas, seperti ada anak kecil menangis terseduh-seduh di belakangnya. "Siapa di sana?" teriak Dharma dengan nada takut. Ia berjalan ke dapur namun tidak menemukan apapun. Tapi, begitu ia kembali ke ruangan tamu, ia kaget melihat celengan yang tadi ia pecahkan kembali utuh, berdiri di tengah ruangan, dan lebih anehnya lagi, celengan itu sekarang mengeluarkan darah yang perlahan mengalir ke lantai. Dharma ketakutan. Ia mencoba keluar dari rumah, tapi pintu seolah terkunci rapat. Lampu rumahnya berkedip-kedip dan suara tangisan berubah menjadi tawa menyeramkan. Dari sudut ruangan muncul bayangan hitam menyerupai anak kecil dengan wajah pucat dan mata kosong. "Kenapa kau mencuri milik kami?" Suara anak itu menggema, terdengar seperti banyak suara berbicara bersamaan. Dharma berteriak ketakutan dan jatuh terduduk. Sosok itu mendekat perlahan, mengeluarkan tangannya yang kurus dan dingin ke arah Dharma. "Kembalikan hak kami," jeritnya. Dharma memohon ampun, berjanji akan mengembalikan semua uang itu. Tapi sosok anak kecil itu hanya tersenyum dingin, lalu berkata, "Kamu akan merasakan apa yang kami rasakan." Keesokan harinya, warga kampung menemukan Dharma tergeletak di depan panti asuhan. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan di sekelilingnya berserakan uang receh yang basah oleh darah. Dharma tak bisa berkata-kata selain menangis. Mulutnya komat kamit seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Sejak hari itu, hidup Dharma berubah. Setiap malam, ia dihantui oleh tangisan anak-anak dan bayangan sosok kecil yang mengikutinya. Ia kehilangan akal sehat dan sering terlihat berbicara sendiri di jalan. Warga kampung pun percaya itu adalah ajab atas perbuatan mencuri celengan anak-anak yatim. Panti asuhan kembali tenang, namun Dharma tak pernah sama lagi. Ia menjadi pelajaran bagi siapa saja bahwa tangan kotor akan selalu menuai balasan yang setimpal. Hidup Dharma benar-benar berakhir dalam kesengsaraan. Ia menjadi sosok yang dihindari oleh warga kampung. Setiap malam, jeritan dan tangisannya terdengar dari rumah kecilnya yang kini semakin kumuh. Beberapa warga yang lewat mengaku melihat bayangan anak-anak kecil duduk di depan jendela rumah memandang kosong ke arah luar. Bu Sumi yang merasa kasihan mencoba memberikan bantuan. Ia menyuruh beberapa pemuda kampung mengantarkan makanan ke rumah Dharma. Namun, setiap kali makanan itu diletakkan di depan pintu, keesokan harinya makanan itu sudah basi, meski pintunya tak pernah dibuka. Hingga suatu malam, seorang warga bernama Pak Jono yang dikenal berani memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bersama beberapa pemuda lainnya, ia mengetuk pintu rumah Dharma. Tidak ada jawaban. Ketika pintu didobrak, mereka menemukan Dharma duduk di tengah ruangan, memeluk celengan yang kini retak-retak. Matanya kosong, tubuhnya kurus seperti orang yang sudah lama tidak makan. Di ruangan itu, hawa dingin menyelimuti. Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil dari sudut rumah. Pak Jono mengarahkan senter ke arah suara itu, tapi tidak ada apa-apa. Namun, bayangan kecil yang mirip anak-anak menatap mereka dengan senyum yang menyeramkan. Dharma mendadak berbicara, suaranya serak dan aneh.
Mereka tidak akan pergi, mereka selalu ada. Aku salah, aku tidak bisa lari. Ia tertawa kecil, lalu menangis seperti orang kehilangan akal. Pak Jono dan yang lainnya tidak tahu dengan suasana mencekam itu. Mereka memutuskan keluar dan memanggil Pak Lurah serta seseorang ustadz untuk membantu. Ustadz Hasan yang dikenal bijak dan penuh ilmu datang ke rumah Dharma dengan membawa air doa. Ia memimpin doa bersama di rumah itu. Namun, prosesnya tidak mudah. Ketika doa dilantunkan, suara jeritan terdengar dari sudut-sudut rumah. Pintu dan jendela bergetar, seolah ada yang marah. Dharma tiba-tiba menjerit, "Ampun, aku kembalikan semuanya." Ia melempar celengan itu ke lantai. Ustadz Hasan segera menyuruh mereka membaca doa dengan keras. Perlahan, suasana kembali tenang. Dharma pingsan, tubuhnya lemas. Setelah kejadian itu, ia dibawa ke panti asuhan untuk meminta maaf langsung kepada Bu Sumi. Dengan suara lirih, Dharma berkata, "Maafkan aku serakah dan bodoh." Dengan suara lirih, Dharma berkata, "Maafkan aku serakah dan bodoh." Anak-anak yatim, meski masih takut memaafkan Dharma, namun pengampunan itu tak cukup untuk menghapus dosa. Tak lama setelah itu, Dharma ditemukan meninggal di rumahnya dalam kondisi mengenaskan. Wajahnya penuh ketakutan, dan di dinding rumahnya tertulis dengan darah, "Hak kami telah kembali." Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi seluruh warga kampung. Tidak ada satupun yang berani mengambil apa yang bukan miliknya, terutama yang menjadi hak-hak anak yatim. Sebab doa mereka selalu sampai langsung ke langit. Dan balasan atas kezaliman terhadap mereka tak akan pernah bisa dihindari.